Shalom anak-anak semua. Shalom juga buat papa mama atau mungkin Mbak Sus yang mendampingi anak-anak beribadah hari ini. Shalom juga buat lause-lause yang menemani anak-anak beribadah melalui Google Meet. Semuanya gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Nah anak-anak, kita bersyukur hari ini Tuhan masih berikan kita satu kali lagi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Untuk itu kita mau mengawali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sambil memainkan beberapa alat musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Alat musik pertama yang akan kita mainkan adalah piano. Jadi nanti selama bernyanyi, tangannya anak-anak seperti orang bermain piano. Siap ya? Good, pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Teng tong, teng tong, teng tong, teng tong. Puji Tuhan dengan piano. Alat musik yang kedua adalah alat musik yang juga tidak kalah familiar buat kita, yaitu gitar. Semuanya siap-siap? Kita puji Tuhan dengan memainkan alat musik gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Jeng, 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 jeng. Puji Tuhan dengan gitar. Nah, alat musik terakhir yang akan kita mainkan pada hari ini adalah biola. Sekarang semuanya siapkan tangannya seperti memegang biola. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan biola. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan biola. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan biola. Ngeng ngong, ngeng ngong, ngeng ngong, ngeng ngong. Puji Tuhan dengan biola. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Peng tong, peng tong, jreng 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 ngeng ngong. Puji nama Tuhan. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami siap untuk beribadah bersama-sama. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengikuti ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Nah anak-anak masih dengan tetap bangkit berdiri. Tahukah anak-anak bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan memanggil kita menjadi murid-murid Yesus. Dan untuk bisa menjadi murid-murid Yesus yang baik, kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan kehendak Tuhan dalam hati kita. Nah, kita mau nyanyikan satu pujian. Show me your ways, your truth. Show me your ways, your truth. All my
Anak-anak silakan duduk. Tibalah waktunya untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan bersama Putu Lausche. Kita persiapkan hati kita ya sambil kita nyanyikan pujian Ju Yesu Aiwo. Yesus cinta saya. Yesu Aiwo. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu juga, dan Yesus cinta kita semua. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua. Saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua, firman-Nya digenapi. Kalau hari ini, oke. Besok, oke. Ternyata sudah mulai. Halo anak-anak semuanya. Wah, Lausche sampai kemudian nggak sadar ternyata kita sudah harus mulai untuk belajar firman Tuhan. Tadi Lausche lagi melihat-lihat tanggal ya. Hari ini hari Minggu, kemudian besok Senin ya. Lagi melihat rencana-rencana yang mungkin bisa dilakukan ya. Berbagai kegiatan baik hari ini maupun untuk besok. Baik, sekarang waktunya kita untuk belajar firman Tuhan ya. Kita mau juga belajar tentang rencana. Yuk kita berdoa dulu ya. Mari anak-anak semua. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan karena di hari Minggu ini kami kembali dapat kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terutama Tuhan, hari ini kami mau belajar tentang Tuhan yang merencanakan yang indah bagi kami. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, nah usah simpan dulu ya, biar nanti soal tanggalnya. Yuk mari kita melihat Alkitab kita. Kita melihat satu bagian firman Tuhan anak-anak di dalam Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai 12. Lausche akan bacakan buat kita semua ya. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Ayat 12. Tetapi makin ditindas dan makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Nah anak-anak, ketika bicara tentang rencana, setiap kita pasti pernah memikirkan sebuah rencana.
kita hari ini mau ngapain, kita besok mau ngapain, kita 1 minggu ini mau ngapain. Kalau nanti mau libur, kita sudah mulai mikir, wah saya mau liburan, apa yang kemudian mau saya kerjakan. Kalau kita pikir, wah besok libur, nggak sekolah, kita akan pasti memikirkan, apa yang akan saya lakukan. Atau misalnya kemudian satu waktu ya, mungkin papa atau mama kemudian ya mengajak Anda untuk kemudian pergi ke sebuah tempat atau mengunjungi kemudian nenek atau kakek. Pasti sudah memikirkan, merencanakan apa yang mau saya bawa, baju yang mana saya mau bawa, sepatu yang mana yang mau saya pakai. Lalu kemudian apa lagi yang saya harus siapkan untuk saya bawa. Kita pasti merencanakan. Dan sesuatu yang kita rencanakan pasti sesuatu yang baik supaya bisa kemudian berguna bagi kita ketika kita pergi ke suatu tempat atau kita akan mengerjakan sesuatu. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan berbicara tentang rencana. Tuhan itu punya rencana yang sangat luar biasa bagi orang Israel. Tapi sebelumnya, yuk kita perhatikan dulu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan bahwa ternyata orang Israel ini sedang berada di tanah Mesir. Anak-anak mungkin ingat ceritanya bahwa pada suatu waktu Mesir itu juga kemudian dikuasai oleh seorang yang bernama Yusuf. Dia menjadi orang kedua yang terpenting. Jadi yang paling tinggi itu namanya Firaun, yang kedua itu namanya kemudian Yusuf. Ya, Yusuf ini kemudian karena dia begitu berkuasa juga di tanah Mesir, lalu kemudian dia membawa semua keluarganya untuk tinggal di Mesir. Nah, bertahun-tahun kemudian, ini orang kemudian dari keturunan dari Yusuf, keturunan dari kemudian papanya yaitu kemudian Yakub, itu kemudian mereka menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah, masih ingat enggak kenapa kemudian disebut bangsa Israel? Bangsa Israel itu karena Yakub sudah dikasih tahu sama Tuhan namanya diganti menjadi Israel. Nah, karena itu orang-orang yang ada di Mesir disebut bangsa Israel karena berasal dari keturunan Yakub, keturunan Israel, ya. Nah, waktu itu dikisahkan bahwa ternyata orang Israel ini menjadi begitu banyak. Lalu mereka mulai mikir, ini bagaimana ini? Bahaya ini kalau kita biarkan orang Israel tambah banyak. Ini yang mikir nih si Firaun. Maka Firaun mulai merencanakan. Nah, rencana lagi. Kita harus bertindak. Enggak bisa enggak. Kita harus buat mereka supaya jangan tambah banyak. Apa yang harus dilakukan? Kita tindas mereka. Kita bikin mereka kerja paksa. Maka anak-anak kemudian mulailah Firaun menempatkan pengawal-pengawalnya. Ya, kepala-kepala orang-orang yang bekerja, dikatakan situ kepala rodi. Maka mulailah mereka menyuruh, ayo orang Israel kalian harus bekerja. Maka anak-anak mereka mulai bekerja. Mereka bekerja ditindas. Sengsara, menderita, kasihan sekali. Tapi ternyata anak-anak, jumlah dari kemudian orang Israel itu tetap bertambah. Tetap bertambah. Dari tahun ke tahun jumlah orang Israel mulai bertambah. Lalu kemudian Firaun mikir lagi, ini nggak bisa. Kita sudah berusaha menindas mereka, menekan mereka, tapi mereka tetap tambah banyak. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita kemudian kirim, ya, orang-orang yang menolong. Kalau ibu-ibu mau, kalau mama-mama, ya, mau melahirkan, ada yang tolong. Nah, kirim orang-orang yang bisa menolong. Tapi, nah ini jahatnya si Firaun. Kalau nanti yang lahir itu laki-laki, langsung dibinasakan. Wah, jahat sekali. Iya, Firaun jahat sekali pada waktu itu. Jadi dia memerintahkan supaya orang-orang yang menolong pada waktu kemudian ibu-ibu itu akan melahirkan, maka kalau yang lahir laki-laki langsung dibinasakan. Mengerikan sekali. Nah, anak-anak, tentu saja Tuhan terus melihat bangsa Israel. Dia memperhatikan bangsa Israel. Dia ingat rencananya, janjinya bahwa akan datang juru selamat melalui bangsa Israel. Jadi pada waktu itu disampaikan, kalau mungkin anak-anak ingat Bapak Abraham, Tuhan pernah berjanji dari keturunan Abraham akan muncul juru selamat. Wah,
Dari Abraham janji itu kemudian turun kepada Ishak. Dari Ishak janji itu turun kepada Yakub. Nah, Yakub kan adalah Israel. Maka janji itu terus berlaku pada bangsa Israel. Nah, ini ada kemudian satu raja yang mau kemudian menyusahkan, menyiksa, bahkan mungkin ingin membinasakan bangsa Israel. Maka Tuhan harus kemudian melaksanakan apa yang sudah Dia rancangkan. Lalu bagaimana caranya? Nah, salah satu cara Tuhan adalah Tuhan ingin membawa orang Israel ini harus keluar dari tanah Mesir. Maka Tuhan mulai menyiapkan rencananya. Bagaimana cara Dia menyiapkan? Dia cari orang dulu. Siapa yang mau Dia pilih? Dan ternyata orang itu bernama Musa. Adik-adik tahu bagaimana cerita Musa? Itu luar biasa. Nah, kan tadi Losa sudah ngomong bahwa Raja Firaun sudah memerintahkan bahwa kalau yang lahir itu laki-laki harus dibinasakan. Nah, pada waktu itu Musa lahir. Wah, ini bagaimana? Musa disembunyiin. Musa disembunyikan. Ini bagaimana ini? Ya, pada waktu itu dia 1 bulan lewat, ya sudah sampai 3 bulan, sudah lebih besar. Ini kemudian mulai bingung mamanya Musa. Ini bagaimana ini? Terpaksa anak-anak, aduh sedih sekali. Mama Musa bilang begini, kita nggak bisa tahan lagi Musa di dalam rumah. Kita harus bawa dia keluar. Mudah-mudahan Tuhan menolong, mudah-mudahan Tuhan menjaga dia. Anak-anak, Mama Musa kemudian melakukan sebuah rencana. Apa yang dilakukan? Itu ada kayak keranjang, lalu keranjang itu dilapisi sesuatu. Kalau Alkitab berkata itu tergala-gala, anak-anak ya. Maka kemudian di situ Musa itu ditaruh di dalam keranjang itu, anak-anak ya. Jadi dilapisi, ada disebut ter, supaya air tidak masuk loh. Supaya air tidak masuk. Iya, karena rencananya adalah ini keranjang yang ada bayi Musa itu mau ditaruh di sungai Nil. Aduh, kan sungai Nil ada buayanya. Bisa jadi mungkin ada ulernya. Waduh, takut. Tapi ini cara yang perlu dilakukan. Karena tidak tahu lagi bagaimana. Takut kalau ditemukan sama tentara Mesir. Nanti kemudian bayi Musa ini akan dibinasakan. Aduh, bagaimana ini? Udah, akhirnya anak-anak, bayi Musa itu taruh di dalam keranjang, lalu kemudian keranjang itu ditaruh di sungai Nil. Nah, Musa ini ternyata punya kakak, namanya Miriam. Maka kemudian mamanya berkata, Miriam, kamu yang taruh dan kamu jaga. Ya, ternyata anak-anak, caranya adalah begini. Keranjang itu ditaruh dan akan mengalir. Jadi mengalir dan sudah diatur, direncanakan supaya nanti mengalir itu sampai di tempat di mana biasanya putri Firaun mandi. Maka kemudian akhirnya bayi itu yang ada di dalam keranjang itu kemudian betul-betul mengalir di atas kemudian sungai Nil. Dan sampailah di tempat di mana biasanya putri Firaun itu mandi. Dan ketika itu betul pas ada putri Firaun yang sedang mandi. Dia lihat, apa itu? Tarik ke sini, ambil. Ketika dilihat, maka kemudian dia melihat, wah ini pasti bayi dari orang Israel. Nah lalu kemudian tiba-tiba si Miriam datang. Putri, maukah saya mencarikan buat putri seorang ibu dari orang Israel yang bisa nanti merawat bayi itu? Wah, anak-anak langsung kemudian di situ putri berkata kepada Miriam, ya baik, kamu bawa ini, ya panggil ibu dari orang Israel, ya panggil bawa ke sini. Yang kamu kenal siapa bawa sini. Maka betul Miriam pergi anak-anak. Dia panggil mamanya, Ma, ayo cepat. Si bayi adik sudah ketemu sama putri. Wah, cepat-cepat mereka balik. Sampai di situ kemudian putri Firaun berkata, kamu bawa ini. Kamu besarkan dia. Nanti kalau sudah besar, kamu kembalikan kepada saya. Nah, anak-anak, kalau putri Firaun yang mengangkat anak, siapa yang bisa ganggu? Gak ada tentara Mesir yang berani untuk mengganggu bayi itu. Lalu kemudian
Anak-anak tahu nggak dari mana nama Musa? Nama Musa yang beri nama adalah putri Firaun. Ya, artinya adalah diambil dari air. Jadi karena kemudian bayi itu diambil dari air, maka kemudian diberi nama Musa. Nah, anak-anak, akhirnya kemudian Musa dibesarkan oleh mamanya sendiri. Luar biasa ya. Tapi kemudian setelah sudah agak besar, sudah lebih jadi anak-anak, maka kemudian Musa dikembalikan kepada putri Firaun. Dan kita tahu nanti Musa akan menjadi pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, anak-anak, yang kita pelajari kemudian di dalam pelajaran firman Tuhan hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Betul, kita seringkali mengalami kesusahan, kesulitan, kita bahkan bisa mengalami hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Tetapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tahu manusia itu sangat menderita karena dosa. Begitu menyedihkannya keadaan dari kemudian manusia karena dosa. Tetapi Tuhan merancangkan yang terbaik. Dan rancangan Tuhan adalah menyelamatkan manusia. Dan rancangan itu, rencana itu sudah Tuhan kerjakan di dalam Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Anak-anak, inilah rencana Tuhan bagi kita. Tuhan punya rencana yang selalu baik. Tuhan punya rencana yang selalu indah untuk anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami pun sungguh mengucap syukur karena Tuhan telah merancangkan keselamatan bagi manusia di dalam dan melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami belajar firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita bersyukur karena kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Salah satu bukti kasih Tuhan yang kita rasakan hari ini adalah kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Yuk, sebagai bentuk ucapan syukur kita atas kasih Tuhan, Lausha mau ajak anak-anak semua untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita nyanyikan sebuah pujian, My God is so great, so strong and so mighty. My God is so great, so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do. Oh, oh, my God is so great, so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do. Oh, oh, the mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiworks. Oh, oh, my God is so great, so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allah besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia.
kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Sama-sama kita berdoa ya. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan dan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami atas kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Kami juga bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah memimpin ibadah hari ini. Tolong kami supaya kami bisa menaati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sama-sama kita ucapkan yel-yel Komisi Anak, murid Kristus, mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.